Perkenalkan, nama saya Made Aryaning Tias. Saya adalah guru di SMK Negeri 4 Negara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melakukan ujian kinerja secara daring di sekolah saya, SMK Negeri 4 Negara. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Masih semangat ya? Masih. Ya, terima kasih sudah hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Gimit kita pada siang hari ini dalam pelajaran pelayanan farmasi. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, seperti biasa kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita dapat bertemu pada pelajaran pelayanan farmasi pada hari ini. Dan pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan absen kalian terlebih dahulu satu persatu. Apabila ada yang tempatnya kurang nyaman, mau memperbaiki tempat duduknya, kemudian ada yang mau pindah posisi untuk mencari sinyal yang lebih baik, dipersilahkan. Atau melakukan peregangan karena sudah siang, bisa geleng-geleng kepalanya dulu biar tidak tegang. Febriana Putri. Hadir, Bu. Fitri Awalinda. Hadir, Bu. Gusti Ayu Fiona. Hadir, Bu. Indriani Ayu. Hadir, Bu. Mifa Rahmadiana. Hadir, Bu. Nikade Ayu Febriani. Hadir, Bu. Nikade Gebianti. Hadir, Bu. Terima kasih kalian sudah hadir tepat waktu pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi hanya Nia yang belum hadir, kemungkinan karena putus sinyal. Tadi sudah ada masuk tapi kemudian keluar kembali. Ya. Untuk materi sebelumnya, Ibu mau tanya, ada enggak yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silahkan Indri. Materi minggu lalu yang kita pelajari yaitu mengenai informasi sederhana cara penggunaan obat untuk sediaan obat mata seperti tetes mata, salep mata, dan cairan pembersih mata. Yang kedua, sediaan hidung seperti tetes hidung dan semprot hidung, serta tetes sediaan telinga untuk tetes. Ya, betul sekali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai cara penggunaan obat untuk tetes mata, untuk sediaan mata, sediaan telinga, dan sediaan hidung, dan bagaimana kalian memberikan informasi kepada pasien. Hari ini kita masih mempelajari mengenai informasi cara penggunaan obat. Tapi untuk sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina. Ada tidak yang mau berpendapat apa hubungannya pembelajaran yang minggu lalu kita sudah selesaikan dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini? Hubungannya adalah kita masih memberikan informasi cara penggunaan obat, namun untuk sediaan lain seperti sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina. Ya, betul sekali. Masih menyambung tentang materi sebelumnya ya. Nah, Ibu tampilkan sebuah kasus. Di sini kasus ini namanya Bapak Yase. Bapak Yase ini nyaris mengalami kebutaan karena mengobati sakit matanya dengan tetes telinga. Nah, dengan belajar materi ini nanti kalian tahu bagaimana cara penggunaan obat-obat, terutama yang tadi kita bahas yaitu sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina, dan bagaimana juga caranya kalian nanti menyampaikan informasi tersebut kepada pasien
sehingga pasien itu paham cara penggunaannya, sehingga hasil terapinya juga sesuai dengan keinginan. Hal-hal yang kita pelajari yang pertama adalah pelayanan informasi obat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah informasi umum cara penggunaan obat. Yang hari ini kita bahas adalah sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina. Untuk tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah menganalisis informasi sederhana tentang cara penggunaan sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina dengan benar. Yang kedua, merancang pemberian informasi sederhana tentang cara penggunaan sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina sesuai dengan kondisi pasien dengan benar. Dan yang terakhir adalah melakukan pemberian informasi sederhana tentang cara penggunaan sediaan tablet, sediaan rektal, dan sediaan vagina sesuai dengan kondisi pasien dengan benar. Untuk rancangan penilaian, seperti biasa, ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir, Ibu akan memberikan 10 contoh soal pada Google Classroom kalian. Nanti di sana ada Google Form. Ya. Kemudian yang kedua ada penilaian keterampilan. Nanti dari unjuk kerja kalian. Unjuk kerjanya dari apa? Dari hasil diskusi kalian yang dipresentasikan. Kemudian nanti kalian membuat video pemberian informasi obat kepada pasien. Kemudian penilaian sikap, Ibu nilai tadi kedisiplinan, jadi masuk ke gimit kalian di sini, apakah sudah tepat waktu, kemudian kerjasamanya, tanggung jawabnya, dan teliti. Ibu sekarang akan tampilkan ini ringkasan sebuah jurnal penelitian ya. Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pengki, itu penelitian tentang cara penggunaan obat tetes mata. Jadi dilakukan di tahun 2020, melibatkan 91 orang responden di Kelurahan Panggung. Jadi dia memberikan dia melakukan penelitian tentang sudah benar belum cara penggunaan tetes mata kepada 91 orang responden. Ternyata hasilnya adalah dengan kategori baik sebesar 14,3%, dengan kategori cukup itu 73,6%, dan kategori kurang yaitu 12,1%. Artinya apa? Artinya masih ada 11 orang responden dari 91 orang yang memiliki risiko kesalahan dengan cara penggunaan obat yang dapat menyebabkan kegagalan terapi. Bisa dipahami ya ringkasan jurnalnya ini? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Nah, Bu. dari ringkasan jurnal ini, adakah yang mau berpendapat kira-kira permasalahan apa yang harus kita selesaikan pada pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silahkan Mita. Di sini saya merumuskan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, apa yang dapat menyebabkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan obat masih rendah? Dan yang kedua, apakah yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat yang akan menggunakan obat? Ya, terima kasih Mita. Baik sekali rumusan masalahnya ya. Teman-temannya pasti pada setuju ini. Jadi, apa penyebab dari kesalahan cara penggunaan obat oleh pasien? Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah pasien itu salah dalam menggunakan obat? Oh ya, Ibu kemarin sudah mengirimkan LKPD dan materi ajar. Apakah sudah di print out dan dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang silahkan kalau yang belum menyiapkan LKPD dan materi ajar, silahkan dikeluarkan dulu ya untuk dikerjakan LKPD-nya. Nah, di LKPD Ibu juga minta kalian untuk menuliskan rumusan masalah pada pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian nanti juga akan ada pembentukan kelompok untuk pengerjaan LKPD tersebut. Pertanyaan apa yang dapat kita lakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan pasien terhadap cara penggunaan obat. Jadi kita dapat melakukan yang namanya pelayanan informasi obat.
Ya, menurut PMK nomor 35 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, pelayanan informasi obat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, yang dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien, atau masyarakat. Menurut yang saya baca, tata cara pemberian informasi penggunaan obat adalah yang pertama, memanggil nama dan nomor tunggu pasien. Yang kedua, menyapa pasien. Yang ketiga, memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Yang keempat, menyerahkan obat disertai pemberian informasi dari etiket atau aturan pakai, cara penggunaan, dan informasi lainnya. Jadi ada beberapa sediaan-sediaan yang memang harus diberi informasi sebelum diserahkan atau pas penyerahan kepada pasien. Ya, salah satu contohnya adalah sediaan tablet. Kalian sudah pernah lihat belum sediaan tablet atau sudah pernah minum? Diminum dengan air, Bu. Iya. Secara umum sediaan tablet itu memang diminum dengan air, ya, langsung diminum dengan air. Tapi ada beberapa sediaan-sediaan tablet itu yang pemakaiannya khusus. Jadi kalian apabila menemukan pasien yang menggunakan obat ini, kalian harus memberikan informasi bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama adalah tablet sublingual, yang kedua tablet bukal, yang ketiga tablet hisap, kemudian yang keempat tablet kunyah, dan yang terakhir adalah effervescent. Kalian sudah belajar sediaan tablet. Selanjutnya yang kedua adalah sediaan rektal. Jadi obat-obat yang masuk melalui lubang anus. Jadi ada 3 jenis. Ada jenisnya klisma atau enema, jadi dia bentuknya cair. Kemudian ada suppositoria yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian ada krim atau salep yang dimasukkan melalui rektal. Yang selanjutnya adalah sediaan vagina. Jadi yang digunakan melalui lubang vagina. Ada ovula, kemarin kita sudah belajar mengenai ovula. Kemudian ada vaginal Dutch, jadi dia berupa cairan yang dimasukkan lewat lubang vagina. Kemudian ada tablet vagina. Untuk kalian lebih memahami bagaimana cara penggunaan obat, silahkan kalian buka LKPD-nya. Gunakan kelompok yang minggu lalu ya, yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita bagi dalam 3 kelompok saja. Jadi ini salah satu contohnya. Jadi nanti setiap kelompok itu memiliki ibu berikan kasus yang berbeda-beda. Ada yang ibu berikan resep, ada yang pasiennya datang memberikan contoh obat, kemudian dia datang dengan keluhan, itu masing-masing kelompok itu akan berbeda-beda. Jadi kasus itu silahkan kalian analisis. Ya, silahkan kalian masuk ke room kalian masing-masing ya. Ayo, siapa yang bisa baca resepnya? Pasiennya mendapatkan obat apa saja? ISDN 5 mg dan obat Ascardia 80 mg. Oh ya, jadi dapat ISDN atau isosorbit dinitrat 5 mg dan Ascardia 80 mg. Ya, coba sekarang dicari masing-masing indikasi dari masing-masing obat. Sudah sempat nyari? Apa indikasi dari ISDN, Fitri? Indikasinya yaitu untuk pengobatan angina pectoris dan untuk pencegahan terjadinya serangan angina pada penderita penyakit jantung koroner manapun. Untuk pengobatan angina sesudah infrak miokardial, Bu. Oh iya. Kalau Ascardia, udah sempat nyari? Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi apa indikasinya? Indikasi obat Ascardia atau asam asetil salisilat yaitu untuk mengurangi resiko kematian dan atau serangan MCI pada penderita dengan riwayat infrak atau angina pectoris yang tidak stabil. Mengurangi resiko serangan ulang TIA atau stroke pada pria dengan riwayat iskemia otak sementara akibat emboli fibrin platelet. Oh iya. Kemudian informasi apa saja sih yang harus diterima oleh pasien terkait obat yang terkait kasus obat yang diterima oleh pasien terkait kasus tersebut?
Apa saja? Tadi indikasi, nama obat, lagi apa lagi? Cara pemakaian, Apa lagi? efek Apa perlu samping. Ibu putarkan video? Iya Bu, perlu Bu. Nah, Ibu sekarang akan memutarkan video terkait contoh pemberian informasi terkait obat, terkait penggunaan obat, ya. Permisi, selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan saya Arya, tugas farmasi di sini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Arya, saya mau beli obat sesuai dengan resep yang saya bawa. Bisa dibantu? Saya siapkan dulu obatnya, Ibu. Silakan tunggu sebentar. Makasih Bu. Permisi, benar atas nama Nyonya Wahyuni, umur 24 tahun. Benar Bu. Kalau saya boleh tahu, kemarin keluhannya ke dokter apa ya? Waktu saya ke dokter itu karena kedua mata saya merah dan ada gatalnya Bu. Oh iya. Ini jadi obatnya itu oksitetrasiklin salat mata, Ibu ya, untuk mengobati infeksi pada mata Ibu. Untuk cara penggunaannya, apa Ibu sudah mengetahuinya? Belum dijelaskan tadi sama saya. Oh ya. Jadi untuk cara penggunaan, Ibu bersihkan dulu kedua tangan Ibu dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian setelah itu pastikan ujung dari salep ini tidak rusak. Kemudian Ibu gunakan telunjuk Ibu untuk menarik kelopak mata bagian bawah sehingga membentuk cekungan. Jadi nanti salepnya ini diaplikasikan sekitar 1 cm di cekungan tersebut. Kemudian dan pastikan nanti ujung aplikatornya ini tidak menyentuh apapun termasuk menyentuh mata. Selanjutnya Ibu pejamkan mata, kemudian gerakkan mata Ibu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah sehingga obat ini dapat menyebar di mata. Kemudian apabila ada sisa dari obat tersebut keluar dari mata bisa dibersihkan dengan tisu atau ya. Setelah itu kembali Ibu tutup salepnya, kemudian dibersihkan kembali tangannya. Ya, siapa tahu ada sisa-sisa dari salep tersebut. Kemudian ini nanti apabila ada alergi bisa di stop ya Bu ya, untuk penggunaannya nanti bisa datang lagi ke dokter. Untuk penyimpanannya setelah digunakan nanti apabila ada sisanya kan masih nanti disimpan di di kulkas di lemari es. Enggak Bu, enggak, di tempat biasa saja, tapi terhindar dari sinar matahari dan jangkauan anak-anak. Nanti dioleskannya kedua mata Ibu ya, bergantian saja. Nah, dari penjelasan saya ada yang ditanyakan Ibu? Ini baiknya digunakan boleh kapanpun atau setelah mandi atau bagaimana? Oh iya, 2 kali sehari Ibu ya, pagi sama sore saja. Setelah mandi boleh. Oh iya. Makasih Bu ya penjelasannya dan obatnya. Iya, semoga lekas sembuh Ibu. Iya, terima kasih. Kita sudah melihat mengenai video contoh cara penggunaan obat. Jadi tadi sudah ada apa-apa saja yang harus kalian sampaikan kepada pasien. Ada nama obat, indikasinya, kemudian cara penggunaannya, kapan harus digunakan, berapa kali harus digunakan obatnya, selanjutnya ada cara penyimpanan obatnya kalau masih sisa. Ya, bagaimana? Sudah selesai untuk diskusinya? Sudah Bu. Sudah Bu. Saatnya kalian mempresentasikan hasil karya yang kalian sudah buat. Sudah siap ya? Siap Bu. Ya, yang lainnya silahkan hanya menyimak, kemudian nanti apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Ibu berikan waktu presentasi 5 menit masing-masing kelompok. Dan Ibu batasi hanya 1 pertanyaan saja untuk 1 kelompok. Ya, Ibu minta untuk kelompok lain silahkan juga melakukan penilaian saat teman kalian presentasi. Jadi silahkan isi formulir penilaian ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom.
Jadi untuk menilai presentasi temannya, nanti silahkan satu kelompok itu diwakili oleh satu orang saja untuk menilai kelompok yang sedang presentasi. Silahkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Awalinda Khairunisa dan teman-teman saya yaitu Nikade Ayu Febriani, Niputu Intan Juni Astuti, Nikade Nia Prasetya Darmayanti, dan Nikade Gebianti. Nyonya Susi datang ke apotik dengan membawa sebuah resep untuk suaminya. Resepnya yaitu ISDN 5 mg dan Ascardia 80 mg. Rancanglah informasi apa saja yang disampaikan terkait obat yang diberikan. Jawabannya yaitu informasi yang disampaikan. Yang pertama, nama obat ISDN atau isosorbit dinidrat 5 mg. Indikasinya yaitu untuk pengobatan angina pektoris dan untuk pencegahan terjadinya serangan angina pada penderita penyakit jantung koroner manapun. Untuk pengobatan angina sesudah infrak miokardial. Untuk cara pemakaiannya yaitu digunakan 3 kali sehari, 1 tablet di pagi hari, 1 tablet siang, dan 1 tablet malam. Cara penggunaan tablet ISDN sublingual yaitu yang pertama cuci tangan menggunakan sabun dan air, yang kedua pasien duduk, yang ketiga minum atau berkumur dengan sedikit air untuk melebankan mulut bibir. Untuk penyimpanan obat yaitu obat disimpan pada suhu sejuk dan terlindung dari cahaya. Demikianlah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Pada resep ada obat yang bernama Discardia yang memiliki kandungan asam asetil salisilat dan pada penggunaannya harus ditelan utuh. Pertanyaan saya, kenapa obat tersebut harus ditelan utuh? Yaitu tujuannya agar efek obat bertahan lebih lama dalam tubuh, dan kemudian jika obat tersebut tidak dikonsumsi dalam keadaan utuh akan menyebabkan formula khusus di dalamnya akan rusak. Bagaimana kelompok 3? Apakah jawaban kelompok 1 bisa diterima? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, selamat siang teman-teman. Selamat siang Ibu Arya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai informasi penggunaan obat. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Indriani Aidulum. Yang kedua ada Fiona Sukmadewi. Yang ketiga, kelompok kami mendapat sebuah kasus mengenai Tuan Adi kemarin memeriksa ke dokter dengan keluhan wasir. Kemudian diberikan obat oleh dokter. Namun setelah sampai di rumah, Tuan Adi kebingungan mengenai obat yang diberikan. Kemudian Tuan Adi datang ke apotik dengan membawa obat tersebut dan berniat untuk menanyakan informasi terkait obat tersebut. Jadi kita sebagai tenaga kefarmasian yang ada di apotik, kita akan memberikan informasi-informasi mengenai obat tersebut. Yang pertama, nama obat tersebut adalah Superhoid dengan bentuk sediaan suppositoria yang memiliki indikasi untuk obat pereda rasa nyeri atau sakit pada wasir luar dan dalam, robekan pada lapisan anus atau anal fissures, dan peradangan pada anus atau protitis. Beberapa tambahan informasi. Yang pertama, usahakan agar tidak buang air besar selama 1 jam setelah pemberian, serta obat ini digunakan sebanyak 1 kali sehari. Untuk informasi penyimpanannya, obat ini disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Niputu Intan Juni Astuti. Saya ingin bertanya. Tadi saya sempat mendengarkan setelah menggunakan obat suppositoria tidak boleh buang air besar selama 1 jam. Apakah semua jenis suppositoria seperti itu pemakaiannya? Bagaimana dengan suppositoria yang fungsinya sebagai pencahar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Mengapa tidak boleh buang air besar selama 1 jam? Supaya suppositoria tidak keluar kembali saat buang air besar.
dan supaya hasilnya maksimal dalam penyerapan di dalam tubuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Mifa Rahmadinia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Nur Afridiani, yang kedua Febriana Putri Anggraini, yang ketiga Wayanita Antari, dan yang kelima, yang keempat Milu Putu Zenedia Pertiwi. Di sini kami membahas tentang informasi sederhana cara penggunaan obat. Sebentar, Mifa, bisa on cam? Ya, terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Nyonya Wati datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter SPOG. Berikut resepnya. Rancanglah informasi apa saja yang disampaikan terkait obat yang diberikan. Jawaban dari kami memilih nama obat Lagistatin dalam bentuk sediaan Ovula. Di mana indikasinya infeksi vagina. Berikut cara pemakaiannya. Pertama, bersihkan vagina dan keringkan menggunakan handuk. Yang kedua, cuci tangan dan sabun dengan air. Yang ketiga, jika ovula terlalu lunak, keraskan dulu dengan cara mendinginkannya dalam lemari pendingin atau aliri dengan air dingin selama 30 menit. Berikut kemasannya. Yang keempat, buka kemasan obat. Jika sulit membukanya, maka gunakan alat pemotong agar tetap bersih. Dapat menggunakan pisau atau silet. Selanjutnya yang kelima, hilangkan bagian-bagian pinggir yang mungkin tajam dengan menghangatkannya dengan genggaman. Yang keenam, basahi sedikit ovula dengan menggunakan air bersih. Yang ketujuh, ada dua posisi yang dapat dipilih saat memasukkan ovula ke dalam vagina. Berikut yang A, posisi badan berdiri dengan kaki terpisah dan salah satu lutut ditekuk. Sedangkan posisi yang B, posisi badan berbaring terlentang, tekuk lutut sedikit mengangkang, masukkan ovula, kemudian luruskan kaki dengan posisi berbaring miring selama 15 menit agar supositoria tidak keluar lagi. Nah, tadi Ibu sudah menyimak diskusi kalian, presentasi kalian, ada beberapa catatan-catatan yang Ibu buat. Jadi untuk indikasinya silahkan diberitahu itu kepada pasien yang pasiennya paham, umpamanya ISDN, oh ini untuk mencegah serangan jantung, cukup seperti itu aja. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Baik, jadi hal yang dapat disimpulkan pada pembelajaran hari ini yaitu pertama, selalu memberikan informasi terkait obat, penyerahan obat kepada pasien. Yang kedua, informasi yang harus disampaikan saat penyerahan obat ke pasien adalah nama obat dan khasiatnya, cara penggunaan, aturan pakai obat, petunjuk khusus dalam cara penyediaan obat, efek samping obat, cara penyimpanan obat. Yang ketiga, terdapat beberapa sediaan yang dalam penyerahannya harus disertai dengan informasi. Contohnya yang hari ini dipelajari adalah sediaan tablet, sediaan rektal yaitu klisma atau enima, suppositoria, dan rim atau salem rektal. Sediaan vagina yaitu opula, vaginal donghi, dan tablet vagina. Sekali jawabannya Gaby. Jadi yang pertama selalu memberikan, kita nanti sebagai tenaga farmasi harus selalu memberikan informasi terkait obat.
ya kepada pasien yang akan menggunakan obat. Apalagi kalian sekarang dalam masa PKL. Jadi silahkan terapkan ilmunya ini. Kemudian selalu pastikan bahwa pasiennya itu memahami apa yang kalian telah sampaikan. Kemudian ada beberapa obat yang harus kalian beritahukan kepada pasien cara penggunaannya walaupun pasiennya tidak meminta. Ada sediaan tablet, ada tablet sublingual yang ditaruh di bawah lidah, kemudian ada tablet bukal yang ditaruh antara gusi dan gigi, kemudian ada tablet kunyah, ada tablet hisap, tadi ada sediaan vagina, kemudian ada sediaan rektal yaitu klisma atau enema, kemudian ada suppositoria, dan ada krim atau salep rektal. Kalian sudah pelajari, kalian sudah baca, sudah presentasikan, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan yang harus kalian lakukan. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian mengisi presensi dan refleksi seperti biasa ya untuk hari ini. Ibu sudah share semua di Google Classroom kalian. APD-nya juga diupload di foto, kemudian diupload di sini. Di sini kemudian kalian kerjakan penilaian harian berupa soal pilihan ganda di Google Formulir. Ya, selanjutnya nanti kalian buatlah video cara pemberian informasi sederhana cara penggunaan obat. Cara penggunaan obat sesuai dengan kasus pada LKPD yang kalian telah kerjakan. Video maksimal berdurasi 5 menit. Video dapat diupload pada Google Drive atau YouTube kalian, dan linknya kalian dapat kumpulkan di sini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti Ibu akan kirimkan LKPD dan materi ajarnya juga. Ya, kita lanjutkan pemberian informasi tentang cara penggunaan obat mengenai obat transdermal, inhalasi, dan insulin. Ya, dan insulin silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah hadir dalam pembelajaran Ibu. Ibu minta kembali untuk Fitri memimpin doa teman-temannya penutupan pertemuan kita pada hari ini. Silahkan Fitri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Fitri, terima kasih semuanya sudah dapat hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di pelajaran berikutnya ya, masih semangat ya? Masih Ya, Bu. Ibu akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan selamat siang. Selamat siang Bu.